Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari makna, selamat datang kembali di channel Cerita dan Makna Hidup. Hari ini, kita menapaki langkah pertama dalam surat Ali Imran. Sebuah surat yang tak hanya berisi sejarah dan hukum, tapi juga pelukan kasih dari langit untuk hati-hati yang lelah mencari arah. Sahabat, surat ini tak hanya dibaca dengan mata, tapi perlu disimak dengan jiwa. Karena setiap ayatnya seperti embun yang turun perlahan ke tanah hati yang gersang. Episode 79. Menyambut terang di tengah gelap, surat Ali Imran, serial hati yang terjaga. Aku pernah merasa tahu segalanya, tahu mana yang benar, tahu siapa aku, tahu kemana aku menuju. Tapi, ternyata yang kukira tahu, hanyalah kesombongan yang menyamar. Aku tahu nama Tuhan, tapi tak mengenal suaranya. Aku tahu agama, tapi tak memahami cahaya yang dibawanya. Aku tahu Al-Quran itu petunjuk, tapi tak pernah benar-benar membiarkannya menuntun. Hingga suatu malam, sepi menelusup ke ruang pikiranku yang tak pernah benar-benar sunyi. Aku membuka mushaf itu tanpa rencana, dan mataku jatuh pada 3 huruf sederhana. Alif, Lam, Mim. 3 huruf, tapi terasa seperti palu yang mengetuk batin. Seperti panggilan lama yang baru sekarang ku dengar jelas. Lalu ku lanjutkan, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Sunyi masih mengelilingiku, tapi dalam dada, ada gemuruh yang tak bisa kutahan. Siapa aku di hadapannya? Aku yang sibuk mengurus dunia, tapi lupa bahwa aku sendiri sedang diurus olehnya. Dia yang menurunkan kitab ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menyelamatkan. Bukan sekadar bacaan, tapi cahaya yang menunjukkan jalan pulang. Dia menurunkan Alkitab dengan kebenaran yang membenarkan kitab sebelumnya. Ali Imran, ayat 3. Tapi aku lebih sering mencari pembenaran daripada kebenaran. Aku membaca, tapi memilih yang cocok dengan pikiranku, bukan membuat pikiranku tunduk pada wahyu. Aku jadi tahu bahwa bahkan terang bisa digunakan untuk membutakan. Bahwa bahkan ayat bisa diselewengkan demi ego. Di antara ayat-ayat itu ada yang muhkam, jelas, dan yang lainnya mutasyabihat, samar. Orang-orang yang condong hatinya akan mengikuti yang samar untuk menimbulkan fitnah. Ali Imran, ayat 7. Aku melihat bayanganku di sana, terlalu bangga dengan hafalan, tapi akhlakku kering. Terlalu fasih saat berdakwah, tapi sering kehilangan kelembutan saat berbeda. Tahu hukum, tapi tak kenal hikmah. Namun ayat itu tak hanya mencela, ia juga merangkul. Ia membuka jalan pulang untuk siapapun yang mau jujur. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Ali Imran, ayat 8. Mungkin aku bukan orang kafir, tapi juga belum sepenuhnya beriman. Mungkin aku sedang dalam proses. Dan doa ini adalah jembatan dari ragu menuju yakin. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta dan anak-anak mereka tidak akan berguna sedikit pun terhadap siksa Allah. Ali Imran, ayat 10. Dulu, aku sering iri pada yang kaya, pada yang dikenal, pada yang dipuja. Tapi kini aku bertanya, apa gunanya semua itu jika hatiku terus merasa kosong? Apa indahnya rumah besar jika jiwaku sempit?
Apa istimewanya pencapaian jika semuanya menjauhkan aku darinya? Surat ini tak melarang dunia, tapi mengingatkan bahwa dunia ini bukan rumah. Ia cuma ruang tunggu, dan hanya yang menjaga hatinya yang akan sampai ke tujuan sebenarnya. Sahabat, surat Ali Imran dimulai dengan tamparan lembut tentang siapa kita dan siapa yang sesungguhnya mengurus hidup ini. Ia bukan surat untuk mereka yang sudah sempurna, tapi untuk kita yang masih mencari arah. Untuk kita yang ingin pulang, walau langkah masih gemetar. Mungkin ini bukan tentang mencari Tuhan yang hilang, tapi menyadari bahwa kitalah yang sudah lama meninggalkannya. Dan kini, saatnya menyambut terang di tengah gelap yang membungkus jiwa. Jika narasi ini menyentuhmu, tekan like dan bagikan pada sahabatmu yang sedang kehilangan rasa. Tulis di komentar, apa suara hati yang kamu dengar dari 20 ayat pertama ini. Jangan lewatkan episode selanjutnya dari serial Hati yang Terjaga, karena setiap ayat adalah langkah menuju hidup yang benar-benar hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.